Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang standarisasi dan transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Ada Arniza Yulia Citra, ada Bukit Ulang Maliagi, dan ada Debbie Amalia. Sejarah standarisasi. Sejak revolusi industri pada awal abad ke-19, standarisasi diperlukan untuk mendukung produksi massal. Orang telah menyadari bahwa standarisasi di lingkungan industri mampu meningkatkan produktivitas melalui interchangeability dan variative reduction. Tidak saja terbatas dalam satu pabrik tertentu, namun antar berbagai unit industri. Periode 1945 sampai dengan 1970 ditandai oleh terbentuknya berbagai organisasi internasional dan meningkatnya kesepakatan untuk bekerja sama, termasuk kegiatan standarisasi. Negara merdeka baru di kawasan Asia dan Afrika juga memprakarsai kegiatan standarisasi untuk mempercepat pembangunan di negara-negara terlebih lagi bagi negara Jerman sebagai salah satu negara terkemuka dalam dunia industri. Standarisasi. Menurut Amir, salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing komoditi Indonesia di pasar dunia pada taraf pertama dilakukan penyeragaman mutu. Selanjutnya, dilakukan standarisasi atau pembakuan mutu dan kemudian secara selektif diadakan standarisasi mutu khusus komoditi ekspor. Menurut Sulastri, standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Secara umum, standarisasi adalah kegiatan penetapan yang terkait dengan masalah umum atau potensial. Ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang yang ditunjukkan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu. Contoh dari jenis standarisasi yang ada di berbagai negara yaitu sebagai berikut. Dan yang ada di negara Indonesia yaitu ada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Tujuan dari standarisasi yaitu menjadi pedoman dari teknis pemerintah untuk beberapa bidang seperti legislasi lingkungan, keselamatan dalam kesehatan, dan penyetaraan. Yang kedua, agar pengembangan, pemasukan, dan manufaktur dari suatu produk serta jasa bisa lebih aman, lebih bersih, lebih efisien, dan juga berkualitas. Selanjutnya yaitu menyempurnakan dan mempercepat waktu proses produk masuk ke dalam pasar serta suatu jasa yang berasal dari inovasi. Selanjutnya, lebih nyaman, tentram, dan lebih sederhana. Dan yang terakhir yaitu menjaminkan pada konsumen atau pemakai umum menyangkut pada produk dan jasa. Kelebihan dan kekurangan dari standarisasi. Kelebihan yang pertama yaitu memudahkan perbandingan antar penawaran lebih mudah. Tidak perlu menuliskan spesifikasi secara detail karena sudah ada dokumen standarnya. Mereduksi waktu proses pengadaan,
memudahkan dan meningkatkan kemungkinan kompetisi yang berpengaruh pada harga yang kompetitif dan cenderung menghasilkan kontak dengan harga termurah. Selanjutnya yaitu menghilangkan ketidakpastian atas hal yang kurang dari apa yang dibutuhkan karena standar sudah menuliskan dengan jelas apa yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangan dari standarisasi yaitu terkadang standar yang ada tidak mencerminkan dan mencakup seluruh kebutuhan. Selanjutnya, standar yang terkadang tidak diupdate tidak selalu mencerminkan teknologi terbaru atau praktek terbaru yang lazim digunakan. Dan terakhir, pemasok atau pelaku usaha atau penyedia tidak selalu paham dan familiar dengan standar yang ada. Transformasi struktural. Secara umum, transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Yang pertama ada faktor internal. Apa aja sih? Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana, investasi, serta sumber daya utama lainnya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Selanjutnya, ada faktor lain-lain yang mencakup peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk, intervensi pemerintah, kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Selanjutnya, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Pentingnya transformasi struktural dan pengatasan kemiskinan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi mempunyai 4 dimensi pokok, yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Transformasi ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah. Jika terjadi proses transformasi, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu pengembangan lebih lanjut. Akan tetapi, jika tidak terjadi, maka pemerintah perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun menjadi lebih terarah agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Proses perubahan struktur transformasi. Dari sektor pertanian, yaitu merosotnya pangsa sektor primer. Industri, meningkatnya pangsa sektor sekunder.
dan jasa, pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Manfaat transformasi struktural ekonomi. Pertama yaitu laju pertumbuhan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai pendapatan per kapitanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, maka semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Selanjutnya, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektor dan regional. Selanjutnya, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian pembangunan nasional, bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Dan yang terakhir, sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya, yaitu tenaga kerja dan modal. Berikut adalah contoh soal dari materi yang telah dipaparkan. 1. Apa kaitannya standarisasi dengan konsep keutuhan negara? Jawabannya, standarisasi memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mendukung pengembangan industri, mempromosikan kemajuan ilmiah, dan mengatur tata pemerintah sosial. Bagi negara maju, standarisasi digunakan sebagai infrastruktur, melindungi pasar wilayahnya, dan terkadang menerapkan standarisasi sebagai alat memproteksi produk-produk dalam negerinya sendiri. Misalnya, menerapkan standar-standar yang tinggi sehingga produk asing tidak masuk ke wilayahnya. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan apa itu transformasi struktural. Secara umum, transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Contoh soal selanjutnya, nomor 3. Bagaimana kaitan antara standarisasi dengan transformasi struktural? Jawabannya yaitu, transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi yang lebih modern dengan produktivitas yang tinggi. Kaitannya dengan standarisasi yaitu, transformasi struktur membutuhkan standarisasi sebagai pola standar hidup masyarakat dan mempercepat dalam perubahan ekonomi yang sebelumnya sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Kesimpulannya dari materi yang telah dipaparkan yaitu, seiring dengan pembangunan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi, akan selalu terjadi perubahan struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan internasional. Perubahan ini melalui proses yang panjang. Proses ini akan berdampak positif jika pengambil keputusan di suatu negara mengelolanya dengan sangat baik. Materi yang kami paparkan bisa kalian lihat di link berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.